Seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha menyaksikan, Allah yang Maha mengetahui. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah dan dihitung menjadi amal soleh dan sebagai penghibur dosa, dan mudah-mudahan sebagai bekal untuk kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa nanti ketika kita di alam akhirat, tempat kita cuma ada dua pilihan. Kalau tidak di surga atau di neraka, tidak ada yang lain. Maka kemudian tiket untuk masuk surga itu hanya ada 3. Kalau disebutkan ada hanya 3. 1, keimanan yang lurus, sebagaimana kita di dalam sholat selalu minta ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian kita bisa masuk surga kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah, karena belum tentu amal ibadah kita itu mampu untuk mengantarkan kita bisa masuk di surga kalau kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada manusia kecuali Rasulullah yang luput dari perbuatan salah dan dosa. Yang ketiga adalah karena kasih sayang Allah. Tapi ketiga-tiganya itu pasti ada syaratnya. Maka kemudian kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka Allah memerintahkan kepada kita sebagaimana yang tersebut dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, yang benar-benar taubat. Yang benar-benar taubat ini bila dijabarkan itu panjang sekali. Jadi harus ada penyesalan, harus ada pengakuan, harus diiringi dengan berbuat amal soleh dan tidak mengulangi perbuatan itu. Itu apabila dosa-dosa kita kepada Allah, bukan dosa fahisah. Dosa fahisah itu dosa yang berkenaan dengan lingkungan kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Bila kita berbuat dosa yang ada hubungannya mendolimi orang lain ini, maka pertobatannya itu berbeda ketika kita melakukan dosa karena dolim kepada Allah. Kalau Nabi Adam dilarang memakan buah kuldi itu karena dolim pada dirinya, karena tidak mentaati perintah Allah. Bagaimana dengan orang yang kemudian berbuat dosa dengan mendolimi orang lain? Maka di dalam kitab Adabul Mufrad disebutkan ada kisah yang mana Rasulullah itu pernah ditanya. Hadis ini di sumbernya dari Abu Hurairah. Qila lin Nabi ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tufdi jayranaha bi lisaniha. Rasulullah ditanya, ya Rasul, bagaimana ini kebetulan contohnya itu adalah seorang wanita. Bagaimana ada seorang fulana, seorang wanita yang mana
ia di samping menjalankan sholat maktubah, sholat fardu, selalu taqumul lail, menjalankan sholat malam. Wa tasumun nahar, di samping puasa Ramadan selalu puasa sunnah. Wa taf'alu, dan selalu beramal baik. Wa tasaddaqu, dan selalu bersedekah. Tetapi wa tu'dhi jironaha bilisaniha, tetapi wanita ini sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka jawab Rasulullah, faqala Rasulullah SAW, la khaira fiha, dia min ahlin nar. Jadi orang yang suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, baik itu menghibah, baik itu menuduh, memfitnah dan lain sebagainya, mengolok-olok, tidak ada kebaikan di dalam diri wanita itu. Maka kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, dia min ahlin nar, ia itu akan menjadi penghuni surga. Kemudian berlanjut, ada pertanyaan selanjutnya, wa fulana tusallil maktubah wa tasaddaq fi atfal wala tudhi ahad. Dan ada pula seorang perempuan hanya melakukan sholat yang wajib saja, dan ia bersedekah dengan sebatas kemampuannya, yang jumlahnya sedikit. Wala tudhi ahadan, tetapi ia tidak pernah menyakiti salah satu pun orang lain. Maka kemudian Rasulullah, dia min ahli jannah, maka dia adalah menjadi penghuni surga. Dan ini, hadis ini ada hubungannya dengan hadis yang populer, yaitu yang sering disampaikan para ustadz, yang mana Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna al-muflis. Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Jadi orang yang bangkrut itu Rasul, orang yang enggak punya duit, orang yang enggak punya apa-apa, enggak punya harta benda. Tapi kemudian Rasulullah menjawab, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bis shalah wasyam wazakah wa ya'ti faqad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa syafaqa dama hadha wa daraba hadha wa yuqta hadha min hasanati. Jadi orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika nanti di hari kiamat dia telah beramal soleh, membawa pahala sholat, membawa pahala siam, membawa pahala zakat, semuanya dilakukan perintah itu. Tetapi wayati qad syatama hadza, tapi ia telah melakukan kezaliman, menuduh orang, memakan harta orang, membunuh orang, memukul orang. Kemudian setelah itu, karena tidak ada orang yang akan, Allah itu akan membalas dengan seadil-adilnya. Setiap kezaliman yang ada maka akan dibalas oleh Allah SWT. Oleh karena itu, nanti orang yang telah berbuat zalim, telah menyakiti saudaranya, menyakiti orang lain, kemudian tidak meminta maaf, meminta redha, maka inilah menjadi orang yang bangkrut. Karena apa? Saat itu para orang yang dizalimi ini didatangkan oleh Allah untuk mencari keadilan. Maka ketika itu
orang yang telah dizalimi itu mengadu. Ulun pernah dulu pian zalimi, pian dulu pernah menggibah, ulun dulu pian pernah memfitnah. Maka kemudian apa yang kemudian harus dilakukan, harus untuk menebus kesalahannya itu? Ternyata pahala-pahala yang telah dilakukan, kebaikan-kebaikan yang di dunia itu diberikan kepada orang yang dizalimi tersebut. Kalau kita pernah memakan harta, contoh saja kalau kita memakan jambu tetangga tanpa izinnya, tanpa ridhonya, kadang-kala di kalangan kita itu lebih mudah memakan jambu tetangga tanpa izin daripada memakan daging babi. Tetapi menurut ulun itu dengan hadis ini lebih berat pertanggungjawabannya makan jambu tetangga daripada makan daging babi. Makan daging babi karena haram zatnya, dilarang oleh Allah, sebagaimana Nabi Adam memakan buah khuldi, minta ampun sama Allah, diampuni, dan kita tidak mengulangi lagi. Tetapi kalau kita makan jambu tetangga, kemudian lupa tidak minta ridhonya dan tidak izin kepada yang pemiliknya, maka kita akan membawa dosa itu dan kita akan mempertanggungjawabkan itu. Maka kita akan menjadi orang yang bangkrut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sehingga kita pada zaman yang serba modern ini, serba canggih ini. Jadi kalau zaman dulu belum ada medsos, belum ada internet, kita paling menggibah itu lokal saja. Tapi kalau sekarang itu gibah bisa kelasnya internasional. Bayangkan ada posting, padahal itu editan. Apalagi sekarang itu zamannya AI. Kemudian kita ikut komen dan itu nge-share. Bayangkan, bisa kita itu mengolok-olok orang dengan tanpa kita kenal orang itu, kita mengolok. Bahkan susah sekali kalau kita itu minta maaf. Kemana kita? Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita itu menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Karena makanya di akhir zaman ini potensi untuk berbuat maksiat itu lebih besar, dan kemungkinan kita itu kalau menjalankan perbuatan dosa fahisah itu lebih sulit untuk meminta ridho dan meminta rela. Termasuk bagaimana kita itu hutang. Apalagi sekarang ada hutang online. Nah, ini kadang-kadang kita tidak merasa lebih berat dosanya, karena akan kita pertanggungjawabkannya nanti untuk di akhirat dengan membayar apa yang telah kita lakukan itu. Mudah-mudahan kita di dalam bulan Ramadan ini kita bisa menjaga diri kita dengan riyadhah bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu mohon kepada Allah agar kita selalu dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan kita sendiri. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan mudah-mudahan bagi para jemaah sekalian. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.